Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala berjumpa kembali di studio yang sama RRO Official. Dan malam ini alhamdulillah bersama narasumber. Dan alhamdulillah juga beliau sudah ada di hadapan kita semua pemirsa, dan mudah-mudahan pemirsa yang menyimak, yang mendengar bisa mengambil manfaat, bisa menjadikan pembelajaran ketika apa yang nanti disampaikan oleh narasumber kami. Dan insya Allah, assalamualaikum Mbak, dengan nama siapa? Sri Mulyani. Alhamdulillah, Ibu Sri datang ke studio ini bersama siapa? Suami, anak-anak juga. Alhamdulillah semuanya sehat ya, insya Allah ya. Nah, ini kan terkait pembahasan yang pernah mungkin dulu Ibu Sri pernah konsultasi mengenai sakit ya. Boleh diceritakan dulu sakitnya itu sakit yang seperti apa? Jadi dulu pas pertama saya Ya. waktu itu merasakan sakit di perut, seperti apa, Kayak seperti orang hamil kali ya. sakit mengembang lagi, kempes lagi seperti itu. Baik, itu untuk diagnosa nih. Secara ilmu kedokteran, sudah pernah ke dokter konsultasi menanyakan perihal ini? Khusus pembekakan gitu ya, khusus itu bengkak gitu ya. Terus jalan. Pas setelah Ya. Nggak ada penyakit lah ya, nggak ada penyakit. Jadi secara akal sehat lah ya, kita bicara akal sehat. Kalau dengan ilmu kedokteran nggak ada penyakit, tapi dari pihak pasien merasa sakit, begitu ya kesimpulannya. Baik. Nah, itu sudah berapa lama sakitnya seperti itu? 2 tahunan. Tapi gejalanya seperti itu, perut adanya di masalah perut terus gitu ya. Pendarahan tak menentu ya, kadang ya, belum waktunya haid tapi pendarahan kayak orang haid gitu ya. Jadi selama 2 tahun berturut-turut pendarahan lah ya, sering pendarahan yang nggak jelas ya. Jadi kalau biasanya orang haid kan biasanya ada teratur ya, apa 15 atau dari bulan akhir atau bulan awal gitu ya, tapi ini tidak menentu. Baik, setelah seperti itu pernah nggak nih melakukan ikhtiar ke salah satu pengobatan kecuali dokter misalnya, sebelum mengenal ruqyah nih? Pernah, gimana ceritanya ini? Saya kuliah, tapi karena orang Ya. Pasiennya perempuan, tapi yang menterapi laki-laki. Ya, baik, terus perubahan ada ya. Ya. Karena kalau sedang itu merasa risih. Jadi ya namanya bukan mahramnya ya. Ya tentunya pastilah, karena di sisi syariat itu sudah ada pelanggaran gitu ya.
Sudah ada pelanggaran. Terus hasil setelah terapi di situ ada perubahan? Oh, nggak ada ya. Setelah dari tempat itu melakukan proses lain biasa ke dokter ya, ke dokter lah ya. Jadi adanya itu saya udah menyerah dari Kayak putus asa ya. asa dia karena saya harus mengurus anak. Betul, tanggung jawabnya besar lah ya. Suami di posisi di Jakarta, saya selama di rumah. Sama anak-anak ya. Ada yang ngomong seperti itu. Ya, yang tidak sengaja. Ya, semuanya tidak sengaja menurut versi manusia ya. Tapi kalau kita garis besar, garis bawah di situ semua karena ada proses yang Allah menyerahkannya. Terus bagaimana perkembangan setelah proses mengambil konsep ruqyah? Berapa kali proses awal ruqyah? Reaksinya bagaimana itu yang diterima? Waktu awal proses Ya, di sisi lain sadar, ya. Tapi mau ngendalin kayak susah gitu ya. Ya, terus itu kan itu yang pertama, kalau yang kedua lebih bisa mengontrol ya. Alhamdulillah. walaupun sebentar tapi tidak separah pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu ada perubahan di perut itu yang tadinya Hampir tiap bulan gitu ya. Atau tiap minggu. Setiap makan sakit gitu ya. Jadi ke badan juga nggak ada pertumbuhan ya, nggak ada isi ya. Ya baik. Terus itu proses kedua kali ruqyah ya. Terus 2 kali ruqyah, alhamdulillah tidak mendingan, ya sakit saya diangkat. betul-betul terasa itu ya. Jadi ibaratnya kalau metode dokter kan kalau di dalam perut ada penyakit itu kayak diambil dioperasi gitu ya. Tapi karena ini bukan dokter ya, dengan doa itu ketika penyakit itu hilang kayak hal aneh gitu ya. Tiba-tiba kok nggak ada gitu ya. Ya baik. Kayak hamil 4 bulan gitu. Ya, alhamdulillah itu terapi yang kedua. Berapa proses sampai hari ini? Seingatnya itu berapa kali di ruqyah? 2 kali ruqyah. Dua kali ruqyah ya, alhamdulillah. Sananya saya ruqyah mandiri. Biasa ya, alhamdulillah. Di rumahnya habis sholat. Ya, alhamdulillah. Lebih segar lah ya, kehidupan normal seperti manusia lah ya. Nah baik, alhamdulillah. Begini pemirsa, jadi beliau ini pernah mempunyai riwayat yang penyakit itu terkesan aneh. Karena kenapa bisa dikatakan aneh? Secara ilmu kedokteran katanya ada penyakit, tapi kadang nggak ada seperti. Tapi dari pihak pasien ini merasa kalau saya ini sakit, begitu kesimpulannya. Jadi alhamdulillah melalui metode ruqyah beliau Allah berikan kesembuhan. Dan yang paling poin penting di sini adalah saya ingin bertanya sama Ibu Sri ya. Di sini setelah diberikan kesembuhan nih, ada nggak berpengaruh mengenai untuk pola ibadah, terutama masalah sholatnya, masalah ibadah lah ya tentunya itu. Ada rasa semangat atau bahkan semakin malas atau gimana gitu? Lebih semangat gitu ya, lebih sabar ya. Alhamdulillah.
tenang lah ya. Ya, jadi artinya permasalahan yang di perut ini dengan izin Allah itu Allah sembuhkan tanpa meninggalkan jejak dalam artian di sini nggak sadar tiba-tiba udah nggak ada aja kan begitu ya. Alhamdulillah. Jadi begitu pemirsa RRU yang saya cintai karena Allah, dari Sabang sampai Merauke dan seluruh Indonesia, bahkan insya Allah yang menyimak di seluruh penjuru dunia, di sini kita bisa ambil hikmah ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim, kita harus yakin betul bahwa Al-Quran ini betul-betul menjadi petunjuk, betul-betul menjadi penyembuh, betul-betul memberikan rahmat kasih sayang. Dan ini pengaruhnya besar sekali ketika kita melakukan suatu proses ruqyah. Bisa menemukan kecintaan pasangan, artinya bukan saling cinta antar pasangan, tapi saling menyandarkan segala sesuatunya untuk menghamba sepenuhnya kepada Allah. Itu poin pentingnya. Baik, Ibu Sri, sekarang hari ini nih, malam ini saya akan tanya, ada nggak yang dirasakan di dalam tubuh, misalnya apa masih merasakan sesuatu keluhan atau ya bahasanya sakit lah gitu. Hari ini nih, itu hari ini. Nggak ada. Ya, itu hal biasa ya. Alhamdulillah. Jadi ada sosok makhluk lah ya yang masuk ke dalam mimpi ya, begitu ya kesimpulannya ya. Ya. Jadi bukan hanya sekali atau 2 kali gitu ya. Nah, baik. Jadi itu kalau saya membahas tentang kitab bab tentang ruqyah, itu memang bagian dari salah satu gangguan talbis tipu daya syaitan yang masuk ke dalam makhluk bangsa jin untuk membuat manusia ini agar ya tersakiti, terzolimi, bahkan mengacaukan bab masalah rumah tangga juga. Nah, saya boleh meminta bocoran sedikit nih, ketika masuk proses seperti ini, ada rasa terganggu nggak nih masalah rumah tangga? Karena kan Ibu Sri punya suami juga, punya anak-anak juga, gitu kan. Berpengaruh nggak gitu maksudnya? Seperti ya, gampang marah atau emosi atau apa gitu, boleh ceritain sedikit? Ya. Artinya ada suatu masalah apapun itu hanya diri sendiri aja yang tahu gitu ya. Padahal mah hati sakit gitu ya. Ya, hati ini terzolimi. Nah, dari situ pemirsa, jadi ketika kita mempunyai suatu masalah yang menjadi persoalan di sini, kita harus hadapi. Ya, kita harus hadapi, kita harus selesaikan. Bukan kita pendam, bukan kita kubur, bukan kita simpan. Karena apa? Ketika itu disimpan, maka akan menjadikan rumah-rumah syaitan. Nah, di sini nanti ruang lingkup syaitan itu suka di situ. Nah, syaitan itu sifat pembangkangan, begitu Bu. Jadi membangkang, baik itu masuk ke dalam diri manusia untuk menghembuskan itu, membangkang sama perintah Allah, membangkang sama manusia untuk menjadikan permusuhan. Di sisi lain bangsa jin pun dihembuskan oleh syaitan untuk membuat kezaliman pada manusia. Begitu. Mungkin boleh diceritakan sama, mungkin ada nanti yang melihat Ibu Sri ini yang kisahnya ini hampir sama. Ya paling tidak memberikan motivasi lah. Mungkin bisa menyampaikan, silakan. Pernah mengalami kasus gitu ya? Ya baik, silakan. Mudah-mudahan bisa menemukan jalannya lewat ruqyah. Kita berusaha ikhtiar itu jangan sampai ke dokter aja. Yang penting kita dari hati ingin sekali sembuh. Semangat ya. Ya, jangan sampai putus asa ya. Ya, karena ada suatu hadis Nabi yang menjelaskan bahwa ketika seorang muslim yang diberikan suatu ujian penyakit, maka Allah sedang menggugurkan proses dosa-dosanya seperti daun yang berguguran. Ketika seorang muslim ya. Baik, dan saya minta izin nih, waktunya sedikit saja untuk membacakan ayat Al-Quran. Nanti dirasakan apa yang diambil dari hikmah. Baik, siap insya Allah ya. Sebelum saya akan bacakan, kita break dulu, silakan barangkali kami tutup dulu. Ya, baik, silakan Ibu. Baik, pemirsa RRU yang saya cintai karena Allah, saya melanjutkan kembali. Nah, tadi saya ingin testimoni untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan insya Allah
kalau memang betul-betul beliau ini sudah Allah angkat penyakitnya, atau barangkali ada penyakit-penyakit lain, saya tidak tahu. Dan mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran ini Allah berikan syifa, penyembuh, Allah berikan huda, Allah berikan rahmat, kasih sayang, Allah berikan petunjuk, sehingga menjadikan hamba-hamba Allah yang betul-betul sabar, betul-betul bersyukur dengan menjalankan penghambaan dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap insya Allah, Bu, ya. Ya, pokoknya natural. Jadi jangan ditahan. Kalau memang nanti ketika pengen mau muntah, ya muntahkan. Ya, kita minta perlindungan sama Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ya, baik ya, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkif min kulli syai'in yuktik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Bismillahi arkif Allahu yasfik Allahumma rabban nas arti bil bas isbi wa anta syafi la sifaa illa sifa'u sifaa la yukhadiru saqama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, dengan izin dan ridha Engkau ya Allah, izinkan hamba-Mu untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk saudariku dengan izin Engkau ya Allah. Jika saudariku ada gangguan, ada penyakit, atau dari apapun itu bentuknya penyakit, atau ada pengaruh-pengaruh ain, pengaruh-pengaruh sihir yang menjadikan sumber penyakit, yang menjadikan rumah-rumah syaitan di dalamnya, yang tentunya menghalangi untuk beribadah kepadamu ya Allah, maka keluarkan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Jika ada penyakit yang ada di dalam tubuh saudariku, baik di lambungnya, di rahimnya, di ulu hatinya, di kolbunya, di bagian kepalanya, dan seluruh tubuhnya, dengan izin Engkau ya Allah, keluarkan mereka dari dalam tubuhnya atas ridhonya. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana Ibu Sri ketika saya baca ayat Al-Quran, ada sesuatu yang dirasakan dalam tubuhnya? Pusing ada, kemudian selain itu hanya pusing aja. Artinya kalau dalam ilmu kedokteran, bacaan Al-Quran ini sebagai diagnosa, proses untuk pemeriksaan. Nah, setelah dibacakan ayat Al-Quran, nanti baru ada penanganan kelanjutan. Mungkin itu pemirsa RRU semuanya yang saya cintai karena Allah. Dan mungkin saya tidak terlalu panjang ya, karena kalau saya bahas terlalu mendetail, ini kita tidak cukup waktu 1 jam ya. Dan alhamdulillah Bu Sri juga sudah mulai ngantuk ya. Jadi insya Allah nanti ada momen atau waktu-waktu yang tepat untuk mengungkap kasus sebenarnya ini apa penyakitnya. Nah, ini kan tahap pertama, nanti ada tahap kelanjutannya insya Allah. Mudah-mudahan pemirsa semuanya RRU yang saya cintai karena Allah, kita bisa ambil pembelajaran di sini apa yang saya sampaikan bersama beliau Ibu Sri. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, terutama
yang kasusnya mungkin sama Ibu ya, kasusnya sama, kemudian tadi ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibu Sri ya, mudah-mudahan bisa diamalkan buat kita semua. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim harus semangat ketika kita dikasih ujian, jangan putus asa. Di situ ada tanda kecintaan Allah terhadap hambanya untuk dikikis tuh dosa-dosanya. Ada teguran di situ, ada kasih sayang Allah di situ. Dan insya Allah terima kasih ya Ibu Sri semuanya, dan juga kepada suami yang sudah menemani ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita nanti pulang dari studio ini Allah berikan keberkahan buat kita, Allah berikan petunjuk buat kita, Allah berikan rahmat buat kita, keberkahan dalam usia kita. Sehingga poin yang terpenting yang di sini kita ambil, kita terus berdoa meminta kepada Allah agar diakhiri dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena itu yang terpenting. Mungkin itu pemirsa RRU yang saya cintai karena Allah yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.